Kira-kira kerja di perusahaan ini cocok gak ya? Pertanyaan seperti ini mungkin pernah terlintas dalam pikiranmu. Meskipun kamu membutuhkan pekerjaan, tapi tidak semua perusahaan cocok untukmu. Oleh karena itu, kita akan membahas ciri-ciri perusahaan yang red flag atau sebaiknya kamu hindari. Disclaimer, video ini tidak bermaksud mengajak kamu untuk menolak pekerjaan, melainkan agar kamu lebih cermat dalam memilih pekerjaan yang akan kamu jalani. Jangan sampai nantinya malah merugikan kamu. Agar kamu mendapatkan ilmu berharga ini, diharapkan kamu menontonnya sampai selesai. Namun sebelum itu, kamu boleh like dan subscribe terlebih dahulu agar kamu tidak ketinggalan informasi penting seputar dunia kerja lainnya yang akan kami upload setiap hari. Pertama, perusahaan menahan ijazah ataupun data diri kamu. Jika dalam proses rekrutmen perusahaan meminta untuk menahan ijazah atau menyatakan bahwa mereka akan mengambil alih ijazah atau data diri kamu, ini bisa menjadi adanya masalah. Menahan data diri dapat mengindikasikan kurangnya kepercayaan, ketidaktransparan, atau bahkan adanya praktik ilegal. Terkadang perusahaan seperti ini juga bermaksud agar kamu tidak mudah resign di kemudian hari. Sebagai calon pelamar, penting untuk melindungi dan mengontrol akses terhadap data kamu. Pertimbangkan untuk berhati-hati dalam melanjutkan proses seleksi jika perusahaan tersebut menahan ijazah sebagai persyaratan. Namun jika kamu memang tidak keberatan, penting sekali untuk kamu tahu apa alasannya. Bisa jadi penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan tidak ada kaitannya dengan kontrak kerja, tapi karena alasan lainnya. Misalnya penggunaan fasilitas kantor seperti kendaraan untuk bekerja atau lain sebagainya. Terkait ini kamu berhak setuju ataupun menolaknya. Kedua, perusahaan memiliki reputasi buruk. Sebelum melamar kerja, kamu wajib melakukan riset yang teliti mengenai perusahaan yang kamu lamar untuk mengetahui apakah mereka memiliki catatan buruk dalam hal etika kerja, perlakuan terhadap karyawan, atau masalah keuangan. Kamu bisa melakukan riset di Google maupun di media pencari kerja lainnya. Jika kamu menemukan informasi yang menunjukkan adanya reputasi buruk, pertimbangkan kembali keputusan kamu untuk melamar. Tidak jarang gabung dengan perusahaan yang memiliki reputasi buruk dapat berdampak negatif pada pengalaman kerja, psikologi, dan tentunya juga terhadap kemajuan karir kamu dalam jangka panjang. Ketiga, gaji di bawah UMP. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang pengupahan, UMK harus lebih besar dari UMP dan upah minimum ini hanya berlaku bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Jika penawaran gaji atau imbalan yang kamu terima terlalu rendah atau tidak sebanding dengan tanggung jawab yang diharapkan, ini bisa menjadi red flag. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa perusahaan tidak menghargai karyawan atau tidak mampu memberikan kompensasi yang adil. Namun perlu kamu pertimbangkan juga bagaimana job desk yang diberikan. Jika menurut kamu pekerjaan yang diberikan tidak memiliki tanggung jawab yang besar, maka kamu boleh mempertimbangkannya lagi. Keempat, budaya overwork ataupun lembur tanpa diupah. Setiap perusahaan memiliki kultur bekerja yang tentu berbeda-beda. Hal inilah yang juga harus kamu pertimbangkan secara teliti. Termasuk salah satunya dengan melihat bagaimana cara perusahaan memberlakukan proses pekerjaannya. Sebaiknya kamu menghindari perusahaan yang memiliki kultur bekerja secara berlebihan, termasuk dengan jadwal bekerjanya yang menuntut kamu untuk sering lembur. Hal ini semakin buruk apabila perusahaan tidak membayar upah lembur. Pertimbangkan juga kondisi kesehatan dan psikologis kamu. Jika tidak memungkinkan, menolaknya dari awal akan lebih baik ketimbang kamu bekerja beberapa hari namun sudah resign. Kelima, tidak profesional saat wawancara. Meskipun pertemuan saat wawancara terkesan HRD ataupun pihak perusahaan ingin mengetahui potensi dan karakter diri kamu, namun perlu diketahui sesi ini juga artinya kamu bisa menilai bagaimana profesionalitas perusahaan saat merekrut calon karyawannya. Perhatikan pula sikap wawancara. Jika mereka memperlakukan kamu dengan kurang baik, misalnya mengejek kamu, menjelekkan mantan karyawannya, dan lain sebagainya, maka kamu patut mempertimbangkan lagi, karena bisa jadi itu menunjukkan sifat asli perusahaan. Intinya, sebaiknya kamu menghindari perusahaan yang memiliki 5 tanda red flag, yaitu pertama, perusahaan menahan ijazah ataupun data diri kamu. Kedua, perusahaan memiliki reputasi buruk. Ketiga, gaji di bawah UMP. Keempat, budaya overwork ataupun lembur tanpa diupah. Kelima, tidak profesional saat wawancara. Setelah mengetahui hal ini, aku berharap kamu lebih berhati-hati. Tips untuk kamu lainnya akan kami upload setiap hari. Kami doakan kamu yang sudah menonton video ini sampai habis agar dimudahkan rezeki dan dimudahkan mendapatkan pekerjaan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kamu bisa komen di kolom komentar.
Jangan lupa like video ini dan sampai jumpa di video kami lainnya.